Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Artisa, saya dari Puskesmas Teluk Dalam. Tujuan saya datang ke tempat ibu adalah ingin belajar nih bagaimana cara pengelolaan sampah di rumah ibu masing-masing. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu nih dari ibu ini. Ibu namanya siapa, Bu? Ibu Ati. Kalau ibu? Saya Ibu Uwi. Ibu Uwi. Ibu Uwi sama Ibu Ati. Oke. Bu, nanti kalau misalnya saya bilang selamat pagi, ibu-ibu bilang sehat, kuat, luar biasa. Bisa, Bu ya? Oke, 1, 2, 3. Apa kabar ibu-ibu? Baik. Sehat, kuat, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik. Hebat ya. Nah, ibu, tadi saya di awal sudah menyampaikan tujuan nih. Saya ingin belajar bagaimana cara ibu mengelola sampah di rumahnya masing-masing. Nah, ibu-ibu biasanya sampahnya dibuang kemana, Bu? Kalau Dibakar. ibu dibakar. Ke sungai Ibu ke sungai. Oke, kenapa Bu membakar, Bu? supaya tidak ada sampah lagi. Supaya tidak ada sampah lagi. Ya. Kalau ibu Kalau bakar tuh kan maksudnya tuh kan ribet. Kalau di sungai kan langsung buang. langsung gitu, jadi lebih mudah Bu ya membuang ke sungai praktis. daripada membakar. Nah, kira-kira nih menurut ibu masing-masing, apakah membakar sama membuang sampah ke sungai itu menimbulkan masalah baru atau menyelesaikan masalah? Kalau dibakar kan cuma asap aja, kalau dibuang ke sungai kan bisa banjir. Bisa banjir. Tapi kalau dibakar dia menimbulkan polusi udara dan lagi burung kami nama besaran. Burungnya tidak mau bersarang, Bu Iya. ya. Ibu pelihara burung? Oh, banyak burungnya. Banyak burungnya. Burung apa Bu dipelihara, Bu? Burung walet. Oh, ibu punya walet. Oke. Dengan ternak 7 di tengah. Jadi itu adalah menimbulkan masalah baru Bu ya. Tadi bilang ibu nanti burungnya nggak mau bersarang, terus ada banjir, terus ada polusi udara. Nah, jadi sebaiknya diapain nih Bu sampahnya, Bu? Dibuatkan tempat sampah. Dibuat ke tempat sampah. Memang di sini Iya. nggak ada tempat sampah, Bu? Belum ada. Belum ada. Mobil. Mobil juga nggak ada, Bu ya? Ada. Nggak ada. Oke. Jadi nggak ada tempat sampah sama nggak ada mobil untuk yang ngangkut Iya. sampahnya. Ibu tahu nggak ada berapa jenis sampah nih, Bu? Ada sampah apa saja? Kering sama sampah Ada 2 basah. macam. Ada 2 macam, sampah kering sama sampah basah. Iya. Contohnya apa Bu kalau sampah kering? Kayak plastik. Plastik, Ya, Iya. iya. kertas. Oke. Jadi yang Ibu bakar sampah yang mana, Bu? Yang kering Yang kering. Terus yang basah Ibu apain? ke sungai juga. Luar biasa. Ke sungai Di juga. sungai ikan banyak makan. Nggak makan ikan. Kalau dibuang ke api kan pasti api yang Api yang mati. Oh iya, betul Bu, betul sekali. Kalau Ibu sendiri yang dibuang ke sungai sama apa? Semuanya. Semuanya. sama ember-ember. Sama embernya juga, sayang dong Bu. Jadi setiap hari buang ember gitu ya. Aduh Ibu luar biasa. Sanggur. Jadi menurut Ibu tadi intinya adalah membuang sampah dan membakar sampah adalah Penyelesaian. penyelesaian menurut Ya. Ibu-ibu. Tapi ternyata ada dampaknya juga tadi Bu ya. Ya. Banjir sama polusi udara dan nanti tadi apa Bu? Burungnya nggak mau bersarang. Nah, artinya ada masalah di situ, Bu. Jadi menurut Ibu bagusnya diapain? Sampah tadi. Ya bikinkan tempat sampah. Pembuangan sampah. Dibikinkan tempat pembuangan sampah. Sampah kering lain, sampah basah Sampah kering lain, sampah basah lain. Iya. Oke. Jadi dibikinkan tempat sampah. Ibu-ibu pernah dengar yang namanya 3R atau enggak, Bu? Belum. Belum pernah Bu ya. Nah, mungkin sedikit nih ada cara nih supaya kita mengelola sampah dengan baik dan benar. Yang pertama, reduce namanya Bu. Artinya mengurangi timbulan sampah yang ibu-ibu hasilkan. Nah, seperti mungkin ibu-ibu pernah ke mall, Bu. Reduce tuh ya artinya apa namanya? Pernah ke mall, Bu? Belum pernah. Belum pernah? Oh sudah, sorry. Oh, sering ke mall. Nah, ibu-ibu, berapa jaraknya Bu dari sini ke kota, Bu? 5 jam. 5 jam ya. Nah, Molan aja di sini.
Oh, di sini ada mall, Bu? Nggak ada, Oh, nggak ada. Mall-mallan aja. Nah, jadi Ibu pernah kan kalau misalnya ke mall kita nggak boleh bawa nggak dikasih plastik lagi kan, Bu? Iya, Harus bawa tas belanjaan atau mungkin kita beli tas yang bisa digunakan berulang-ulang. Jadi itu adalah salah satu mengurangi timbulan sampah plastiknya. Nah, terus yang kedua ada namanya reuse, Bu. Reuse itu artinya penggunaan kembali. Misalnya kayak Ibu beli air galon, itu kan Iya. galonnya digunakan terus-menerus tuh berulang-ulang. Nah, dan yang ketiga adalah recycle atau yang disebut dengan apa, Bu? Daur ulang sampah. Apa saja yang bisa didaur ulang, Bu? Banyak. Banyak, Bu ya? Plastik, misalnya itu bisa dijadikan tas atau dompet atau tempat tisu misalnya. Nah, itu cara-cara untuk daur ulang sampah. Nah, di sini PKK-nya aktif, Bu. Ibu-ibu ikut di PKK, Bu? Kurang tahu. Enggak ya? Iya. Oke, Ibu nggak ada ikut PKK. Nah, nanti bisa nih kita ajak untuk ibu-ibu PKK sama-sama nih belajar cara recycle tadi, cara daur ulang sampah itu seperti apa. Nah, jadi saya kembalikan ke Ibu lagi nih, bahwa tadi membuang dan membakar sampah adalah perbuatan yang Tercela. jadi perbuatan tercela, Bu ya. Yang Iya. bilang adalah Ibu sendiri ya, Bu. Jadi perbuatan tercela itu, Bu, kira-kira bagus atau tidak, Bu? Ini Tidak tidak undang-undang. melanggar undang-undang. Nah, jadi ada undang-undangnya, Bu ya. Nah, kalau di tempat kami, Bu, ada jam-jam untuk kita membuang sampah, ada peraturan-peraturannya. Nah, mungkin di sini belum, Bu ya, Ya, karena belum. memang nggak ada tempat pembuangan sampah dan nggak ada mobil pengangkut sampah. Nah, ibu-ibu kira-kira nih sepakat nggak untuk merubah cara pembuangan tadi yang ke sungai sama membakar menjadi yang lebih baik lagi? Setuju. Setuju, Bu ya? Iya. Ibu-ibu sepakat. Nah, jadi apa nih, Bu, yang harus kita lakukan? Karena dalam waktu dekat, karena kalau misal menunggu membangun tempat pembuangan sampah sama mobil pengangkut sampah itu kan memerlukan waktu yang lama nih. Nah, jadi harus kita berkoordinasi dengan Pak RT, dengan kepala desa, dengan kecamatan. Nah, baru bisa untuk pembangunan tersebut. Nah, hal yang perlu kita lakukan adalah apa, Bu? Misalnya penyuluhan lah. Penyuluhan, Bu ya. Ya, Nah, dari jadi situ kan. penyuluhan ke warga dulu. Iya. Oke. Nah, penyuluhan ke warga kira-kira kapan, Bu, waktunya? Seminggu atau 2 minggu ke depan? Terus itu, tapi kira 2 minggu lah ya. 2 minggu, Bu ya. Jadi kita bikin kesepakatan, artinya penyuluhan ke warga tentang pengelolaan sampah di 2 minggu selanjutnya. Nah, hari ini tanggal berapa, Bu? 14. Tanggal 14. Kalau tanggal 14, 14 Bu. Oke, jadi kalau 14 untuk 2 minggu ke depan artinya tanggal 28 ya, Bu. Oke, saya catat ya, Bu. Nanti tanggal 28 kita lakukan penyuluhan ke warga RT 13 Desa Lowapari ya, Bu. Nah, tapi sebelum menunggu 14 hari itu, Ibu, hal yang perlu ibu-ibu lakukan adalah memilah sampah di rumah masing-masing. Tadi sudah tahu jenisnya nih, ada yang kering, ada yang basah. Jadi harus dipisahkan dulu. Bu, di sini ada bank sampah, Bu. Belum ada. Kalau bank sampah. Bank sampah nggak tahu ya, tapi kalau bank uang ada. Tanya ke saya. Nah, Apa bank sampah itu? bank sampah itu, Bu, adalah di mana sampah-sampah masyarakat yang dihasilkan itu bisa kita jual ke bank sampah dan itu akan menghasilkan nilai ekonomi lagi nih. Jadi sampah yang kita hasilkan menjadi uang, Bu ya. Jadi nasi itu bisa dijual juga sama nasi itu. Tergantung, Bu. Kalau misalnya di bank sampahnya itu memang ada pengelolaan untuk yang masalahnya bekas sisa makanan, daun-daunan, nggak jadi masalah. Kalau bisa dijual bisa kaya. Bisa saja, Ibu, nanti kan tergantung di bank sampahnya, tapi biasanya bank-bank sampah yang ada itu adalah pengelolaan sampah kering. Nah, tapi nggak jadi masalah, mungkin di desa Ibu di Lowapari ini bisa saja gitu untuk pengelolaan sampah basahnya. Nanti sampahnya untuk dijadikan apa, Bu? Ya. Jadikan pupuk kompos. Iya, yang bahasa pupuk kompos. Iya, betul, Bu. Nah, jadi ibu-ibu mungkin itu yang bisa kita lakukan hari ini. Ada yang mau di-sharingkan lagi nggak, Bu? Kira-kira nih, kalau misal tidak ada,
saya tutup sampai di sini. Cukup, Bu? Ya cukup. Cukup. Oke, nah sebelum saya tutup, saya akan bacakan dulu, Bu, ya, kesepakatan kita. Yang pertama, ibu-ibu siap untuk memilah sampahnya di rumah tangga masing-masing. Iya. Insya Allah. Siap. Oke, dan yang kedua adalah kita akan melakukan penyuluhan di tanggal 28 Desember 2020. Tanya dulu ya, kalau penyuluhannya nanti di mana? Di apa namanya, kantor desa atau di puskesmas atau di mana? Terserah ibu saja. Kita nanti, ini kebetulan nih kita tentukan saja tempatnya. Tepatnya di RT 13 ini saja, Bu, ya. Nanti kita berkumpul sama warganya. Nanti bisa di rumah ibu. Oke ya, Bu. Jadi tempatnya tetap di RT 13. Ini kita makan-makan juga nanti ya. Itu tergantung ya, Bu. Nanti dari ibu-ibunya boleh gitu. Nah, baik, Bu. Terima kasih untuk waktu hari ini. Saya sudah banyak belajar nih bagaimana cara ibu-ibu mengelola sampah di rumah tangganya masing-masing. Saya banyak sekali mendapatkan ilmu pada hari ini. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih, Ibu. Terima kasih. Ada kuenya, Bu. Iya, nggak apa-apa, Bu. Mungkin saya akhiri dulu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.